Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rukaya dari Prodi Ekonomi Islam semester 4. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis. Selamat menyaksikan. Uji hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Ada beberapa fungsi hipotesis di dalam penelitian. Yang saya rangkum ada 5. Yang pertama, 1. Untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, menunjukkan adanya masalah. Yang keempat, memberikan penjelasan. Dan yang kelima, memacu penelitian lebih lanjut. Kriteria hipotesis yang baik. 1. Dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu termasuk jelas. Contoh satunya ada upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu yang kurang jelas. Nah, yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Contohnya, seperti batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Itu bisa diuji. Dan yang ketiga, ada dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Contohnya, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Memiliki dasar yang kuat, yaitu teori permintaan dan penawaran. Jenis-jenis hipotesis. 1. Ada hipotesis nol atau biasa disebut H0. H0 atau hipotesis nol yaitu hipotesis yang memiliki kondisi status quo atau kondisi yang sekarang diyakini kebenarannya atau suatu kebenaran yang didasarkan pada teori atau konsep. Jika HO ditolak, maka penelitian memiliki bukti secara statistik bahwa hipotesis alternatif yang berlaku atau dianggap benar. Sedangkan yang kedua ada hipotesis alternatif atau simbolnya H1 adalah lawan dari hipotesis nol atau mewakili dugaan penelitian terhadap kemungkinan tidak berlakunya kondisi status quo atau kondisi saat ini sebagai bagian dari tujuan penelitian yang hendak didapatkan. Jika ternyata berhasil dari penelitian HO ditolak, maka penelitian gagal membuktikan bahwa hipotesis alternatif adalah benar. Meskipun demikian, tidak berarti juga bahwa hipotesis nol terbukti benar. Jenis pengujian hipotesis. Ada hipotesis satu arah, terdiri dari hipotesis kiri dan hipotesis kanan. Kemudian, yang kedua adalah uji hipotesis dua arah. Untuk uji hipotesis 1, arah kiri, hipotesis nolnya adalah theta lebih besar sama dengan theta 0, di mana theta di sini adalah simbol parameter populasi dan theta 0 adalah nilai parameter populasi untuk dugaan awal. Kemudian, uji hipotesis kanan. Hipotesis nolnya adalah theta kurang dari sama dengan theta 0. Kemudian, untuk uji hipotesis dua arah, hipotesis nolnya adalah theta sama dengan theta 0. Kemudian, untuk uji hipotesis alternatif, simbolnya adalah kebalikan dari uji hipotesis nolnya. Maka, hipotesisnya theta kurang dari theta 0.
Nah, untuk mempermudah kita menentukan mana yang menjadi hipotesis nol, mana yang menjadi hipotesis alternatif adalah cirinya bahwa hipotesis nol pasti mengandung sama dengan. Jenis pengujian hipotesis. Di sini misalkan kita memiliki satu botol minyak, kemudian kita ingin menguji hipotesis mengenai isi minyak tersebut. Nah, apa yang menjadi hipotesis nol? Maka yang menjadi hipotesis nol adalah nilai yang lebih dahulu kita ketahui. Jadi, nilai isi minyak yang pertama kali kita ketahui yaitu yang sesuai sama kemasan di minyak tersebut, yaitu 600 liter. Maka 600 liter ini merupakan nilai untuk parameter dugaan awal. Kemudian, jika kita ingin menguji apakah isi minyak tersebut itu adalah kurang dari 600 liter, maka artinya kita melakukan pengujian kiri. Kalau ketika kita ingin menguji apakah isi minyak tersebut lebih dari 600 liter, maka kita melakukan pengujian hipotesis kanan. Nah, tapi kalau kita ingin menguji apakah isi minyak tersebut tidak sama dengan 600 liter, maka kita menguji hipotesis dua arah. Nah, ini salah satu contoh jenis pengujian hipotesis pada minyak 600 liter. Uji kelayakan data. Di sini ada data primer dan ada data sekunder. Data sekunder ini masuk ke uji asumsi klasik. Nah, dari data dua tersebut dibagi lagi. Kalau untuk data primer ada uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan data sekunder ada dibagi menjadi 4, ada uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesis, agar data penelitian yang akan diuji dapat diketahui apakah layak atau tidak. Bagaimana jika tidak lolos uji asumsi klasik? 1. Kita bisa mengganti datanya, itu idealnya. Yang kedua, ganti pengujian lainnya. Yang ketiga, manipulasi dan statistik. Ini ada data sekunder dulu yang kita bahas. Pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Nah, biasanya alat uji yang digunakan yaitu pertama ada Kolmogorov-Smirnov, yang kedua ada chi-square, yang ketiga ada Shapiro-Wilk. Yang kedua ada uji heterokedastisitas, yaitu uji asumsi yang harus dipenuhi agar data pada model analisis regresi yang digunakan tidak bias. Nah, bagaimana mendeteksi adanya heterokedastisitas tersebut? Banyak cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam beberapa software seperti SPSS, eView, dan lainnya. Nah, alat uji yang biasa digunakan adalah 1. Uji Gleiser, yang kedua uji White, yang ketiga uji korelasi Spearman. Yang keempat ada uji multikolinearitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier, hubungan korelasi, atau hubungan kuat antar variabel independen. Prasyarat lolosnya uji asumsi klasik adalah ketika tidak adanya multikolinearitas. Nah, biasanya alat uji yang digunakan yaitu 1. Melihat nilai variance inflation factor pada model regresi. Yang kedua, membandingkan nilai koefisien individual dengan nilai determinasi secara serentak. Di sini ada tujuan uji multikolinearitas. Yang pertama, menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua,
Jika terjadi multikolinearitas, maka variabel-variabel tersebut ortogonal atau terjadi kemiripan. Selanjutnya ada uji autokorelasi, yaitu uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara waktu periode T dengan periode sebelumnya, T-1. Sederhananya, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series, kurun waktu. Nah, alat uji yang biasa digunakan yaitu 1. Ada uji Darwin-Wasson dan 2. Uji Rantes. Dampak dari autokorelasi 1. Memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. 2. Autokorelasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. 3. Pengujian hipotesis variabel tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Selanjutnya ada data premier, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas, yaitu berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian isi sebenarnya yang diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil yang tepat dan akurat. Kemudian ada uji reliabilitas, yaitu pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.